Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari transformasi geometri bagian yang kedua, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Pasti kalian pernah bercermin kan? Pada saat kita bercermin, ada sebuah bayangan yang terbentuk pada cermin tersebut. Tetapi tahukah kalian apa saja sifat-sifat bayangan yang terbentuk pada saat kita bercermin? Jadi, sifat-sifat bayangan yang dibentuk pada saat kita bercermin, di sini kita hanya membatasi untuk cermin datar. Yang pertama, bayangan yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan aslinya. Kedua, jarak bayangan pada cermin sama dengan jarak aslinya ke cermin. Dan yang ketiga, bayangan pada cermin saling berhadapan dengan benda atau bangun aslinya. Kita ke pengertian dari refleksi. Refleksi atau biasanya disebut dengan pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin. Konsep yang akan kita pakai di materi refleksi ini, jarak titik asal ke cermin sama dengan jarak titik bayangan ke cermin. Jadi pada saat kita bercermin, jarak kita ke cermin itu sama saja dengan jarak bayangan kita ke cermin. Yang pertama kita pelajari dulu tentang pencerminan terhadap sumbu X. Misalkan ada sebuah titik A, titiknya adalah 4,2, letak titik A-nya di sini. Jika titik A ini kita cerminkan terhadap sumbu X yang ini ya, yang horizontal, ini kita anggap sebagai cermin. Jadi titik A kita cerminkan terhadap sumbu X, bayangannya kita pakai konsep yang di bagian atas tadi. Jarak titik asal ke cermin sama dengan jarak titik bayangan ke cermin. Sehingga untuk menentukan bayangan dari titik A, kita lihat jarak dari A ini ke cermin. Jarak dari A ke cermin, yaitu ke sumbu X, jaraknya adalah sekian. Sehingga untuk menentukan bayangannya, jarak bayangan tersebut ke cermin, jaraknya sama dengan titik A ke cermin ini. Maka, kita bisa tentukan titik bayangannya terletak di sini. Jika kita baca titik ini, titik A aksen atau titik bayangan dari A ini nilainya adalah 4,-2. Kalian perhatikan, titik A tadi titiknya adalah 4,2. Sedangkan bayangannya atau A aksen titiknya adalah 4,-2. Yang berubah hanya di nilai Y-nya saja. Yang tadinya 2, setelah dicerminkan terhadap sumbu X, berubah menjadi -2. Sedangkan X-nya ini tetap 4, ini juga 4. Jadi, secara umum bisa kita simpulkan bahwa titik A, X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu X, bayangan yang diperoleh adalah X, min Y. Jadi yang berubah hanya nilai di Y-nya saja menjadi nilai negatif. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Misal titik A-nya adalah 4,2 di sini. Sekarang titik A ini akan kita cerminkan terhadap sumbu Y. Jadi sumbu Y-nya ini, yang vertikal ini, kita anggap sebagai cerminnya. Untuk menentukan bayangannya, kita pakai konsep yang jarak tadi. Jarak dari titik A ke cermin sama saja dengan jarak cermin tersebut ke bayangan titiknya, sehingga akan kita peroleh titik A aksen atau bayangan dari titik tersebut berada di sini. Jika kita baca titik ini, titik A aksen ini nilainya adalah
min 4,2. Perhatikan titik bayangan dengan titik asalnya. Yang berubah hanya di nilai X-nya saja. Yang tadinya 4 berubah menjadi min 4, sedangkan nilai Y-nya tetap. Sehingga secara umum bisa kita peroleh bahwa titik A, X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu Y akan diperoleh titik bayangannya yaitu min X, Y yang berubah nilainya hanya X-nya saja menjadi bernilai negatif. Ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Diketahui titik A-nya adalah 4,2. Akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kita buat dulu garisnya. Ini adalah garis Y sama dengan X. Jadi titik A ini kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X ini. Nanti akan kita peroleh bayangan dari titik A tersebut. A aksennya berada di sini. Jika kita baca titiknya, titik A aksen ini nilainya adalah 2,4. Perhatikan titik asal dengan titik bayangannya. Titik asal tadi 4,2, kemudian bayangannya adalah 2,4. Ini letaknya dibalik ya, antara titik asal dengan titik bayangan, nilai XY-nya tinggal dibalik saja. Sehingga secara umum bisa kita peroleh bahwa titik A, X, Y, jika kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, akan diperoleh titik bayangan yaitu Y, X. Keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Titik A 4,2 akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Kita buat dulu garisnya. Garis Y sama dengan min X, garisnya adalah ini. Jika kita cerminkan titik A ini terhadap garis Y sama dengan min X, nanti akan kita peroleh titik A aksen, letaknya ada di sini. Jadi nanti jarak titik A ke garis ini sama dengan jarak titik bayangannya ke garis. Jika kita baca titik A aksen ini nilainya adalah min 2, min 4. Silakan perhatikan antara titik asal dengan titik bayangan. Titik asalnya tadi 4,2, titik bayangannya min 2,4. Nilai X dan Y ini dibalik dan ada tanda minus. Sehingga secara umum bisa kita peroleh titik A, X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka titik bayangannya adalah min Y, min X. Yang kelima, pencerminan terhadap titik O yaitu 0,0. Titik A 4,2 akan kita cerminkan terhadap titik O. Titik O ini titik yang berada di pusat sini. Jadi titik A kita cerminkan terhadap titik O ini. Lihat jarak antara titik A dengan titik O sekian. Sehingga nanti jarak dari titik O ini ke bayangan pasti jaraknya juga sama dengan yang ini. Jika kita cari A aksennya akan terletak di sebelah sini. Kita baca titik A ini, titik A aksen ini, nilainya adalah min 4, min 2. Perhatikan antara titik asal dengan titik bayangannya. Nilai X dan Y-nya, dia letaknya sama, hanya ditambah tanda negatif di depannya. Jadi secara umum, titik A, X, Y, jika dicerminkan terhadap titik O, maka akan diperoleh bayangan yaitu min X, min Y.
Keenam, pencerminan terhadap garis X sama dengan A. Titik A 4,2 akan kita cerminkan terhadap garis X sama dengan A. Ini garis X sama dengan A-nya ya. Jika kita cerminkan titik A tersebut, maka bayangan dari titik A letaknya ada di sini. Ini cerminnya, ini titik A-nya. Bayangan dari titik A akan terletak di sebelah sini. Jika kita baca titik A aksen ini nilainya adalah 2,2. Secara umum, jika titik A, X, Y kita cerminkan terhadap garis X sama dengan A, maka bayangannya yaitu 2A min X, min Y. A ini tadi adalah nilai A yang ada di sini. Yang ketujuh, pencerminan terhadap garis Y sama dengan B. Titik A 4,2 akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan B. Kita buat dulu garisnya. Garis Y sama dengan B adalah ini. Maka titik A ini akan kita cerminkan terhadap garis yang ini. Sehingga nanti diperoleh titik A aksen berada di sini. Titik A aksen ini nilainya adalah 4,6. Secara umum, titik A, X, Y, jika kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan B, maka untuk mencari A aksen, nilainya adalah X, 2B min Y. B ini diperoleh dari B yang ada di sini. Sekarang dari ketujuh pencerminan tadi akan kita simpulkan. Jadi nanti yang di sebelah kiri, ini rumus yang kita peroleh tadi. Yang di sebelah kanan, kita buat rumus baru dengan matriks. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Tadi rumusnya adalah ini. Ini ya rumusnya. Jika kita pakai persamaan matriks, untuk mencari bayangan X aksen Y aksen, rumusnya adalah perkalian matriks antara 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan matriks XY. Ini rumus untuk pencerminan terhadap sumbu X jika menggunakan rumus matriks. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Ini adalah rumus yang kita peroleh tadi. Jika kita mau menggunakan rumus matriks, maka untuk mencari X aksen Y aksen, rumusnya adalah min 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan matriks XY. Lihat ya, di sini tadi yang berubah adalah nilai X-nya berubah menjadi tanda negatif. Maka di sini yang negatif adalah di sini saja. Yang ininya tidak, karena di sini X saja yang negatif, maka yang bagian sini menjadi negatif juga. Untuk yang nomor 1 tadi, yang berubah tanda adalah nilai Y-nya. Maka di sini, ini saja yang negatif. Yang di atas ini tetap positif. Rumus yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ini rumus yang kita peroleh tadi. Rumus matriksnya mencari X aksen Y aksen adalah perkalian antara matriks 0, 1, 1, 0 dikali dengan XY. Keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Ini rumus yang tadi kita peroleh. Jika kita mau menggunakan rumus matriksnya, rumusnya adalah seperti ini. Kemudian yang kelima, pencerminan terhadap titik O 0,0. Ini rumus yang tadi. Untuk rumus matriksnya adalah seperti ini. Keenam,
Pencerminan terhadap garis X sama dengan A. Ini rumus yang tadi ya. Untuk rumus matriksnya adalah seperti ini rumusnya. Dan terakhir, pencerminan terhadap garis Y sama dengan B. Ini adalah rumus yang kita peroleh tadi. Dan untuk rumus matriksnya, rumusnya adalah ini. Jadi, jika nanti ada soal tentang refleksi, manakah rumus yang harus kita pakai? Bebas, terserah. Kalian boleh pakai rumus yang di sebelah kiri ini, atau bisa juga pakai rumus yang di sebelah kanan, yang berupa perkalian matriks. Jadi bisa pakai rumus yang ini, bisa juga pakai rumus yang di sebelah kiri. Untuk lebih memahami materi tentang refleksi, kita ke contoh-contoh soalnya. Contoh pertama, tentukan koordinat bayangan titik A 5,2 jika A dicerminkan terhadap sumbu X dan B dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Karena tadi rumusnya ada dua macam, jadi kita kerjakan dengan dua rumus tersebut. Cara yang pertama kita pakai rumus yang tadi di sebelah kiri. Pencerminan terhadap sumbu X, rumusnya adalah ini. Ini titik asalnya, ini adalah titik bayangannya. Titik asalnya tadi adalah 5,-2. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, X-nya tetap, Y-nya tinggal ditambah tanda negatif. Maka akan diperoleh A aksen yaitu 5,2. Sekarang kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua itu menggunakan perkalian matriks. X aksen, Y aksen, cara mencarinya adalah, ini ya rumusnya. Tinggal kita masukkan titik asal ke dalam rumus. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kalikan. Pakai perkalian matriks, jadi ini ordonya 2 kali 2, yang ini ordonya 2 kali 1, nanti perkalian matriksnya akan menghasilkan ordo 2 kali 1. Kita kalikan 1 kali 5 ditambah 0 kali min 2. Kemudian yang di bawah 0 kali 5 ditambah min 1 kali min 2. Tinggal dihitung ini 1 kali 5 ditambah 0 kali min 2 hasilnya adalah 5. Kemudian yang di bawah baris kedua 0 kali 5 ditambah min 1 kali min 2 hasilnya adalah 2. Titik bayangannya diperoleh hasilnya 5, 2. Yang ini juga sama, titik bayangannya adalah 5, 2. Sehingga kesimpulannya adalah koordinat bayangan titik A yaitu 5,2. Sekarang yang bagian B. Cara pertama, kita menggunakan rumus tadi yang di sebelah kiri. Jika A, X, Y dicerminkan terhadap X sama dengan A, rumusnya adalah ini. Jadi A ini adalah nilai dari X-nya. Kita masukkan angkanya. X, Y ini titik asalnya 5,-2. Kemudian yang ini 2, A-nya ini adalah 3, dikurangi X-nya titik asalnya tadi yaitu 5, Y-nya adalah min 2. Tinggal dihitung, maka diperoleh A aksennya adalah 2 kali 3 dikurangi 5 hasilnya 1, min 2-nya tetap. Sekarang untuk cara yang kedua, kita menggunakan konsep matriks. Rumusnya adalah seperti ini. Tinggal kita masukkan angkanya. X, Y-nya adalah titik asal. Kemudian A-nya di sini adalah nilai yang ini. Kita kalikan dulu matriks ini.
min 1 kali 5 ditambah 0 kali min 2. Kemudian baris kedua, 0 kali 5 ditambah 1 kali min 2. Ditambah dengan 2 kali A-nya tadi adalah 3. Ini 0. Kemudian, tinggal kita hitung, yang atas ini tadi hasilnya min 5, yang bawah ini hasilnya min 2, ditambah dengan 6, 0. Sehingga diperoleh hasil 1, min 2. Hasil ini, cara pertama sama dengan yang cara kedua. Jadi, koordinat bayangan titik A tersebut adalah 1, min 2. Sekarang contoh yang kedua, kita akan mencari persamaan bayangan untuk parabola. Jika direfleksikan oleh garis Y sama dengan min X. Tidak ada titik di sini, jadi untuk nilai XY, kita tidak pakai titik ya, tetap tulis XY saja. Rumus untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, rumusnya adalah ini kita pakai cara yang pertama. Sehingga dari bentuk ini akan diperoleh bahwa X aksen itu nilainya adalah min Y. Maka untuk mencari Y, hasilnya sama dengan min X aksen. Ini persamaan pertama. Kemudian, Y aksennya adalah ini, min X. Yang kita butuhkan adalah X saja, sehingga nilai X-nya adalah min Y aksen. Ini untuk cara pertama. Sekarang kita pakai cara kedua. Cara kedua dengan menggunakan konsep matriks. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, rumusnya adalah ini. Kita kalikan dulu yang bagian ini. Jika kita kalikan, 0 kali X ditambah min 1 kali Y, kemudian yang di baris kedua, min 1 kali X ditambah 0 kali Y. Sama dengan yang baris pertama hasilnya min Y, yang baris kedua hasilnya min X. Dari bentuk ini bisa kita peroleh X aksen sama dengan min Y. Ini X aksen sama dengan min Y. Yang kita butuhkan adalah Y-nya. Maka nilai Y adalah min X aksen. Kemudian, untuk Y aksennya sama dengan min X. Ini ya, Y aksen sama dengan min X. Yang kita butuhkan adalah X-nya saja. Maka nilai X sama dengan min Y aksen. Dari cara pertama dengan cara kedua, kita peroleh bentuk yang sama. Sehingga, setelah kita peroleh dua persamaan tersebut, kedua persamaan itu kita substitusikan ke persamaan parabola yang di soal tadi. Jadi Y ini nanti kita ganti dengan ini, kemudian X-nya kita ganti dengan ini. Tinggal kita masukkan, Y-nya adalah min X aksen sama dengan X ini adalah min Y aksen. Jadi min Y aksen pangkat 2 dikurangi 2, X-nya kita ganti dengan min Y aksen ditambah 6. Kemudian min X aksen sama dengan ini jika kita kuadratkan hasilnya adalah Y aksen pangkat 2, kemudian ini min kali min menjadi plus 2 Y aksen ditambah dengan 6. Karena bentuk X-nya masih negatif, maka kita kalikan dengan min 1. Sehingga diperoleh X aksen sama dengan min Y aksen pangkat 2 dikurangi 2 Y aksen dikurangi 6.
Setelah diperoleh bentuk seperti ini, maka tinggal kita simpulkan bahwa persamaan bayangan parabolanya adalah aksennya tinggal kita hilangkan. Persamaan parabolanya yaitu X sama dengan min Y pangkat 2 dikurangi 2Y dikurangi 6. Ini ya, ini adalah persamaan bayangan parabola. Sekarang contoh yang ketiga, tentukan persamaan bayangan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4Y dikurangi 5 sama dengan 0 oleh pencerminan garis Y sama dengan 4. Jadi sekali lagi kalian boleh pakai cara pertama atau pakai cara kedua. Ada dua cara ya, bebas boleh pakai cara pertama atau cara kedua. Tergantung menurut kalian mana yang lebih mudah. Misalkan untuk contoh ketiga ini kita pakai cara yang kedua. Kalau kalian mau coba pakai cara pertama juga boleh, tapi di sini kita mau mencoba pakai cara yang kedua. Cara yang kedua memakai konsep matriks, jadi jika sebuah garis tersebut dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4, rumusnya seperti ini, tinggal kita ganti B-nya ini dengan angka 4. Yang ini kita kalikan dulu matriksnya. Jika kita kalikan matriksnya, maka 1 kali X ditambah 0 kali Y, hasilnya adalah X. Kemudian yang sini, caranya adalah 0 kali X ditambah min 1 kali Y. Nanti diperoleh hasilnya adalah min Y. Ditambah dengan 0, 2 kali B-nya ini kita ganti dengan angka 4. Sehingga X aksen Y aksennya sama dengan yang atas kita jumlahkan hasilnya adalah X. Yang di baris kedua min Y ditambah 8 atau bisa juga kita tulis 8 min Y. Sehingga kita peroleh bentuk X aksennya sama dengan X dan Y aksennya sama dengan 8 min Y. Yang kita perlukan adalah Y-nya saja. Sehingga Y ini kita pindahkan ke sebelah kiri, kemudian Y aksennya kita pindahkan ke sebelah kanan. Menjadi Y sama dengan 8 dikurangi Y aksen. Setelah diperoleh dua persamaan ini, X-nya sudah kita peroleh bentuknya yang ini, Y-nya juga sudah ada, ini Y-nya. Tinggal kita substitusikan kedua persamaan tersebut ke persamaan lingkaran yang ada di soal tadi. Jadi X-nya ini nanti kita ganti dengan X aksen, kemudian Y ini kita ganti dengan 8 min Y aksen. Diperoleh hasilnya X aksen kuadrat ditambah Y-nya kita ganti dengan bentuk ini tadi. 8 dikurangi Y aksen dipangkatkan dengan 2 ditambah 4. Y-nya ini juga kita ganti dengan bentuk ini. 4 dikali 8 min Y aksen dikurangi 5. Sama dengan yang di atas, sama dengan 0. Kemudian X aksen kuadrat ditambah bentuk ini, jika kita kuadratkan, sama saja dengan 8 min Y aksen dikali 8 min Y aksen, maka akan diperoleh hasil yaitu 64 dikurangi 16 Y aksen ditambah Y aksen kuadrat. Kemudian bentuk ini kita kalikan 4-nya ke dalam. 4 kali 8 sama dengan 32, kemudian 4 kali min Y aksen sama dengan min 4 Y aksen, dikurangi 5-nya tetap dari atas. Setelah itu, X aksen kuadrat
ditambah, jadi yang ada kuadratnya kita letakkan di bagian kiri. X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat. Dikurangi dengan 16Y aksen, dikurangi 4Y aksen, ditambah 64, ditambah 32, dikurangi 5, sama dengan 0. Jadi untuk yang bagian ini, yang ada kuadratnya, kita letakkan di bagian kiri. Kemudian Y-nya kita kelompokkan dengan yang ada Y, dan konstantanya kita juga kelompokkan dengan konstanta. Setelah itu tinggal kita hitung, X aksen kuadratnya tetap ditambah dengan Y aksen kuadrat tetap juga. Bentuk ini hasilnya adalah min 20 Y aksen. Kemudian yang bagian sini jika kita hitung hasilnya adalah plus 91 sama dengan 0. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa persamaan bayangan lingkaran tersebut adalah, jadi bentuk ini tinggal kita hilangkan aksennya saja. Bayangannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 20Y ditambah 91 sama dengan 0. Ini ya. Dari sini tadi aksennya tinggal kita hilangkan. Diperoleh bayangannya adalah ini. Demikian pembahasan kita hari ini tentang refleksi atau pencerminan. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Sekian, terima kasih.